kembali lagi bersama saya Stefanus Evan. Di video kali ini kita akan coba belajar dan menggambarkan tulangan pada kolom dan balok. Oke, langsung saja kita ke structural plan lantai 1. Disclaimer teman-teman, perlu diingat bahwa floor atau plat lantai ini harus dibuat per segmen antara balok dengan balok. Pada video kita sebelumnya kan dibuat dari ujung sini sampai ujung sini sekaligus. Nah, sekarang kita harus mengeditnya satu persatu. Untuk apa? Agar kolom dan balok yang akan kita berikan tulangan itu tidak terpotong oleh plat lantainya. Oke, jika teman-teman sudah membuat plat lantainya sesuai seperti ini kita finish. Lalu kita pilih salah satu kolom. Mungkin di sini kita klik. Lalu kita pilih ada menu rebar. Kita klik. Rebar shape, include hooks. Klik OK. Nanti di sini akan muncul jenis-jenis tulangan apa saja. Kita akan buat cincinnya terlebih dahulu. Itu adalah MP1. Oke, lalu kita rubah placementnya. Untuk ukuran tulangannya kita menggunakan yang 10. Kita klik. Bagaimana biar tampilannya seperti ada dua garis? Kita rubah di detail levelnya, kita pilih fine. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih lagi, klik rebar. Lalu kita pilih yang si panjangnya M0. Lalu kita placementnya kita rubah menjadi parallel to cover. Setelah itu kita rubah ukuran tulangannya menjadi 22. Untuk layout rules-nya kita pilih fixed number, quantity-nya kita ketik 4. Ini taruh sembarang dulu, nggak apa-apa. Lalu kita bisa edit. Kita klik, kita pilih ini rebar constraint, kita pilih edit constraint. Lalu kita klik dulu yang garis biru ini. Kita klik tujuannya. Oke, jangan lupa dipilih finish. Lakukan cara yang sama. Oke. Setelah itu kita akan membuat tulangan juga. Di kanan kiri ini ada 4 totalnya. Kita klik lagi kolomnya. Lalu kita masukkan fixed number 2. Kita masukkan ini 15 untuk jaraknya. Lalu kita rotate, RO, kita sejajarkan, kita putar ke bawah sampai 90 derajat. Oke, jika sudah kita
pindahkan, kita ketik MV, kita pilih midpointnya, lalu kita pilih garis tengah di sini. Oke, setelah itu kita kopikan di sisi lainnya. Di constraint, klik yang biru, klik tujuannya, finish. Oke, untuk cincinnya kita rubah menjadi maximum spacing. Oke, coba kita preview di 3D nya. Tadi di sini. Nah, di sini. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat si tulangannya tanpa harus mengklik? Kita bisa membuat kolom ini menjadi transparan. Ketik VV, kita pilih struktural kolom, lalu kita pilih transparan ini, struktural kolom transparan, kita bikin jadi 60 aja, apply. Oke, seperti ini. Di sini teman-teman bisa juga membengkokkannya. Jika ingin membengkokkannya, itu pilih hook at start atau hook at end. Nah, misalnya kita buat hook at end ini 90. Nah, gimana caranya tadi untuk merubah arah bengkokannya itu dengan kita tekan spasi pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini kan tampilannya masih satu garis gini. Bisa kita rubah, misalnya mau jadi seperti 3D. Maksudnya menjadi ada volumenya si tulangannya. Nah, kita pilih rebarnya, kita blok. Lalu di grafik pada properties ada view visibility atau VV, kita edit. Nah, untuk 3D view-nya kita checklist dua-duanya. Kita klik OK. Nah, jadi di 3D dia akan muncul seperti ini. Jadi solid, tidak hanya satu garis. Nah, ini belum ke bawah. Klik OK. Nah, itu jika teman-teman mau dibengkokkan. Kalau misalnya belum mau dibengkokkan dulu, tidak apa-apa, bisa dimatikan di hook at end ini jadi none. Oke. Saya tidak akan menggambarkan satu-satu karena ini bisa dikopikan. Teman-teman tinggal blok lalu dikopikan ke kolom lainnya. Dan untuk tulangan ini tidak perlu semua kolom, hanya cukup satu portal ini saja, horizontal dan vertikal, agar file teman-teman ini tidak terlalu berat atau tidak terlalu berat, nanti jadi gak nge-lag gitu. Oke, setelah itu kita akan coba menggambarkan tulangan pada balok. Untuk kolom sudah, lalu kita akan menggambarkan pada balok. Saya akan mencontohkan satu saja pada balok di lantai 2 ini, B1. Kita ke lantai 2. Oke. Perlu diingat bahwa balok itu ada tumpuan dan lapangan. Untuk tumpuan itu adalah 1/4 L dan lapangan itu adalah setengah L. Langsung aja kita coba gambarkan biar langsung paham. Sebelumnya saya butuh garis pembantu.
dengan kita mengklik pada keyboard itu DL atau detailen. Kalau di AutoCAD itu tinggal ketik line aja. Oh maaf, sebelumnya saya harus tahu dulu untuk bentang balok ini berapa senti. 325. Untuk kanan kirinya, jadi kita harus mencari seperempatnya dulu dari 325 ini. Kurang lebih adalah 81,25 cm. Baru kita buat detailan sebagai garis pembantu. 81,25, sorry. Lalu kita tarik ke atas, klik. Ini tadi kita hapus. Nah, karena komanya tidak saya aktifkan, jadi dia tulisannya 81 aja. Ini kita mirror, cari midpointnya. Nah, jadi yang di kanan dan kiri ini adalah tumpuan dari si balok, seperempat L. Dan yang di tengah ini adalah lapangannya, atau setengah L. Oke, untuk melihat dari sisi potongannya kita butuh detail. View, section, kita rubah jadi detail. Kita tarik. Ini segini aja. Klik kanan, go to view. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita klik baloknya pada potongan atau detail. Lalu kita pilih rebar. Kita pilih cincinnya tadi M1. MT1. Kita rubah placementnya menjadi paralel. Untuk ukuran tulangannya kita pilih yang 10 untuk cincin. Kita ubah detailnya menjadi 2 garis seperti ini. Lalu untuk tulangan lurusnya itu kita pakai ini. Untuk placementnya dan ukuran tulangannya itu kita pakai 22. Rebar set layout rule-nya kita rubah jadi fixed number, kuantitinya 4. Boleh kita bikin dulu, ntar bisa kita rapikan. Klik yang biru, klik yang dituju, finish. Setelah itu ini sorry, jadi klik finish. Nah, seperti tadi teman-teman, misalnya saya lupa mengklik finish lalu saya langsung ESC, maka perintah ini tidak akan terlaksana. Jadi kita harus selalu lakukan finish. Yang ini kita buat jadi 2, lalu kita MV, kita pindahkan di sini. Lalu kita butuh tulangan pengikatnya lagi di tengah sini dengan ukuran besi 13. Oke. Nah, untuk layout rules-nya kita 2.
Lalu saya butuh di sisi sini, tapi saya harus menggunakan garis bantu agar sejajar. Kita move ke atas 3 cm. Lalu kita ketik DM untuk mirror. Lalu kita mirror. Garis bantunya bisa kita hapus. Agar tidak bolak-balik, bisa kita view. Nah, seperti ini. Seperti tadi, bisa kita transparan, VV. Kita pilih structural framing. Transparannya kita buat jadi 60 juga. Ini untuk cincinnya tadi kita lihat di lantai 2. Di sini juga kita akan buat transparan, struktural framing. Oke, apply. Nah, untuk cincinnya yang di 1/4 L ini dia lebih rapat. Kita akan buat maksimum spacing dengan jarak 100 mili atau 10 cm. Lalu kita bisa blok, kita tarik ke batas 1/4 ini. Maaf. Harus pelan-pelan. Kita pilih dulu. Oke. Lalu kita tarik ke garis batas 1/4 ini. Oke. Mungkin seperti tadi kita mau, tadi ini salah pencet. Oke. Oke, udah dapat. Terus perlahan. Emang agak tricky ya teman-teman kalau untuk membuat penulangan ini. Sebenarnya ada add-in atau plug-in-nya untuk membuat tulangan, yaitu dengan menggunakan ini Naviatrax. Itu dia akan otomatis membuat tulangan. Cuman di sini saya akan mengajarkan cara membuat manualnya dulu agar bisa mengerti. Ini kita jadikan 3D. Oke. Setelah itu, ini filenya kita hidupkan dulu. Lalu untuk cincin yang paling ujung ini kita nonaktifkan dengan cara men-uncheck checklist ini. Kita hide karena nanti akan ada cincin berikutnya yang ada di sini. Kita copy. Untuk ukuran cincinnya sama dengan menggunakan tulangan 10. Hanya jaraknya yang membedakan. Nah, ini kita bisa checklist di sini. Di ujung sini kita uncheck. Jadi untuk yang sisi kanan dan kiri, spasinya itu antar cincin itu 100 mili. Tetapi untuk yang lapangan dia 150 mili cukup. Jadi lebih renggang. Ya, seperti ini. Kurang lebih tampilan.
kita checklist. Nah, lalu kita buat menjadi solid. Oke teman-teman, seperti ini cara membuat tulangannya. Lakukan cara yang sama, hal yang sama pada jenis balok yang berbeda atau jenis kolam yang berbeda juga. Kurang lebih seperti ini caranya. Jika sudah, teman-teman bisa mengkopikan si tulangannya saja. Caranya seperti apa? Bisa teman-teman blok. Lalu teman-teman pilih filter. Teman-teman pilih aja rebar ini. Lalu bisa dikopi-kopikan. Jika bentang si balok atau kolom tersebut sama, itu bisa langsung dikopikan saja. Ini garis bantunya bisa kita hapus, delete. Jika ingin dibengkokkan seperti tadi, kita pilih, lalu kita hook at start atau hook at end ini bisa kita aktifkan. Coba kita pilih yang hook at end ini dengan standar 90, berarti yang sisi sana. Oke, seperti ini. Jadi baloknya mengunci dengan kolom. Jika tidak, bisa dinonaktifkan, klik non. Oke, mungkin segitu teman-teman untuk video cara membuat tulangan pada gedung C. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.